Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indria Kirana dan rekan saya Intan Lailatul Fajri. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemagnetan. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu adalah apa itu kemagnetan? Kemagnetan merupakan dasar pokok gaya, terutama yang berhubungan dengan listrik, karena adanya kemunculan benda magnetik. Beberapa contoh efek magnetik telah diketahui sejak zaman dahulu kala. Akan tetapi, gejala elektromagnetik penting mengadakan kontak antara listrik dan kemagnetan yang dikembangkan hanya pada abad ke-19. Buktinya, semua perangkat digunakan dalam pembangkitan komersial dan distribusi listrik, seperti generator, transformator, dan motor, yang berdasar pada prinsip elektromagnetik tentunya, yang dikembangkan antara tahun 1920 dan tahun 1831. Lagi pula, pada tahun 1873, Maxwell menunjukkan perhitungan bahwa prinsip-prinsip itu termasuk gelombang medan magnet dan listrik yang keadaannya tunggal menyebar dengan melintas pada kecepatan cahaya. Yang selanjutnya itu ada sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan, setiap magnet memiliki dua ujung atau muka yang berbeda, di mana antara jika kutub utara bertemu dengan kutub utara lainnya, maka akan terjadi saling tolak-menolak karena bertemu dengan kutub yang sama. Akan tetapi, apabila kutub selatan berjumpa dengan kutub utara, itu akan saling menarik. Kenapa? Karena kutub yang dihadapkan itu berbeda. Selanjutnya itu magnet dan medan magnet. Setiap magnet memiliki dua ujung atau muka yang disebut dengan kutub, di mana efek magnetiknya sangat kuat. Tidak diketahui pasti kapan fakta ini ditemukan, tetapi diketahui masyarakat Cina menggunakan hal itu sebagai alat bantu navigasi di Lai abad ke-11 dan mungkin sebelum-sebelumnya juga menggunakan seperti itu. Lalu, gaya yang dikerahkan satu magnet kepada magnet yang lainnya kemudian dapat digambarkan sebagai interaksi antara salah satu magnet dan medan magnet dari medan magnet yang lainnya. Sama seperti kita menggambarkan garis-garis medan magnet. Dan magnet dan medan magnet ini terbagi menjadi dua, yaitu ada medan magnet bumi dan ada medan magnet seragam. Di mana medan magnet bumi ini sendiri, yaitu medan magnet bumi diperkirakan diproduksi oleh arus listrik di bagian luar inti besi cairan bumi. Dan ada medan magnet seragam. Medan magnet yang paling sederhana adalah yang seragam, yang magnitudo dan arahnya tidak berubah dari satu titik ke titik yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada arus listrik yang memproduksi medan magnet, di mana pada tahun 1920 Hans Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai 1851 menemukan bahwa ketika kompas ditempatkan pada kawat, jarum kompas berbelok jika, ini hanya jika, berarti perumpamaan. Karat membawa arus listrik, sebagaimana yang telah dilihat. Jarum kompas dibelokkan oleh medan magnet. Jadi, percobaan Ørsted ini menunjukkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Saya akan menjelaskan cara sederhananya, di mana sebuah jarum kompas diletakkan di dekat bagian lurus kawat yang mengalirkan arus tercatat mengalami sebuah gaya yang menyebabkan jarum untuk mengarahkan dirinya. Bersinggungan dengan lingkaran di sekeliling kawat, ada cara sederhana untuk mengingat arah garis medan magnet dalam kasus ini. Hal ini disebut dengan aturan tangan kanan, di mana A sama dengan LD merupakan luas loop. Bila loop terdiri dari lilitan N pada kawat, torkanya adalah torsi M sama dengan N kecil
BIA, di mana persamaan akhir diperoleh dengan menggunakan persamaan di atas untuk mengkonversi dari satuan listrik ke satuan mekanika. Dari sini dapat kita lihat itulah cara sederhana dari rumus tangan kanan tadi, dari aturan tangan kanan yang kita dapat dari aturan listrik memproduksi medan magnet. Baik, yang selanjutnya itu gaya pada arus listrik dalam sebuah medan magnet atau definisi B, definisi beta. Arah gaya yang diberikan oleh aturan tangan kanan yang sudah dijelaskan tadi. Aturan tangan kanan ini menggambarkan arah gaya. Hal ini ditemukan secara eksperimen bahwa besarnya gaya berbanding lurus dengan I arus pada kawat. Dengan medan magnet B atau diasumsikan seragam dan panjang kawat L yang terekspos medan magnet. Gaya juga tergantung pada sudut theta antara arah arus dan medan magnet yang sebanding dengan sin theta. Misalkan, kawat lurus ditempatkan dalam medan magnet di antara kutub dari magnet ladam, di mana simbol vektor B mewakili magnitudo dan arah dari medan magnet. Ketika arus mengalir di kawat, percobaan menunjukkan bahwa gaya dikerahkan pada kawat, tapi gaya ini tidak menuju salah satu kutub dari magnet tersebut. Sebaliknya, gaya dikerahkan pada sudut tegak lurus terhadap arah medan magnet ke arah bawah. Jika arah arus ini dibalik, gaya dikerahkan dalam arah yang berlawanan. Percobaan menunjukkan bahwa arah gaya selalu tegak lurus terhadap arah arus dan juga tegak lurus terhadap arah medan magnet vektor B. Saya Intan Lailatul Fajri akan melanjutkan presentasinya, itu gaya pada muatan listrik yang bergerak dalam sebuah medan magnet. Kawat yang mengalirkan arus mengalami gaya ketika ditempatkan di dalam medan magnet, karena arus dalam kawat terdiri dari muatan listrik yang bergerak. Muatan listrik bebas tidak mudah untuk diproduksi di laboratorium, dan percobaan memang menunjukkan bahwa muatan listrik yang bergerak mengalami gaya dalam medan magnet. Contohnya yaitu aurora borealis dan efek Hall. Selanjutnya, medan magnet dari sebuah kawat panjang lurus. Percobaan yang teliti menunjukkan bahwa medan magnet B karena arus dalam kawat lurus yang panjang berbanding lurus dengan arus I dalam kawat yang berbanding terbalik dengan jarak R dari kawat, sehingga B sama dengan 1/R. Hubungan ini berlaku selama R jarak tegak lurus terhadap kawat jauh lebih kecil daripada jarak sampai ke ujung kawat. Konstanta proporsionalitas dituliskan sebagai μ0/2π, sehingga B sama dengan μ0/2π kali 1/R. Nilai konstanta μ0 yang disebut permeabilitas ruang bebas adalah μ0 sama dengan 4π kali 10⁻⁷ T kali M/A. Gaya antara dua kawat sejajar. Arus sejajar dengan arah yang sama saling menarik satu sama lain, sedangkan arus sejajar dalam arah yang berlawanan saling menolak satu sama lain. Definisi dari ampere dan coulomb. Dengan demikian, 1 ampere didefinisikan sebagai arus yang mengalir dalam masing-masing dua kawat sejajar panjang yang terpisah sejauh 1 meter, yang menghasilkan gaya tepat 2 kali 10⁻⁷ Newton per meter panjang masing-masing kawat. Ini adalah definisi yang presisi dari ampere, dan karena mudah diproduksi, hal ini disebut definisi operasional. Coulomb didefinisikan dalam suatu ampere sebagai T volt 1 ampere sekon sama dengan 1 C sama dengan A kali S. Selanjutnya, hukum ampere. Hasil kali dari panjang serial segmen dikalikan komponen medan magnet B yang sejajar dengan segmen tersebut. Jika dijumlahkan suku-suku tersebut, hasilnya menurut ampere akan sama dengan hasil kali μ0 dengan arus neto 1 inch yang melewati permukaan yang dikelilingi oleh lintasan. Hal ini dikenal sebagai hukum ampere dan dapat dituliskan sebagai medan magnet dalam sebuah solenoida dan magnet akibat kawat lurus.
Selanjutnya, aplikasi kemagnetan. Yang pertama yaitu pengeras suara, telegram Morse, bel listrik, motor listrik. Selanjutnya, ferromagnetisme. Ferromagnetisme adalah sifat yang dimiliki oleh bahan-bahan dengan suseptibilitas magnetik besar dan bernilai positif. Sifat ini muncul pada interaksi yang kuat antara atom dengan magnet permanen. Kemagnetan yang ditimbulkan akan tetap ada walaupun magnet pemicunya telah dihilangkan. Keberadaan gaya magnet ini dipertahankan oleh bahan penyusunnya dan digambarkan melalui kurva histeresis. Bahan memiliki momen magnetik spontan yang teratur. Itulah hasil dari diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.